Nah, maksud pada jual beli ya, jual beli itu ada murabah, salam dan istisna. Nah, murabah, kenapa disebut murabah? Murabah itu disebut murabah asal katanya ribhun, keuntungan ya. Jadi murabah itu adalah pembiayaan yang menjelaskan berapa keuntungan yang diambil oleh pedagangnya. Contoh, kita jualan nih, kita harus kasih nampak, saya jual sama kamu 10. Kenapa? Saya pokok apanya? Modalnya 8. Terus ambil keuntungan dari Anda 2. Jadi saya jual 10. Nah, ini adalah sistem dagang yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Jadi murabah ini persis seperti Rasulullah berdagang. Ya, jadi menyebutkan berapa keuntungan yang diambil, sehingga muncullah kata-kata istilah murabahah ya. Asal landasan syariahnya ada Al-Baqarah ayat 275 ya. Kemudian An-Nisa ayat 29. Nah, kemudian ada hadis riwayat Tirmizi, pedagang yang jujur dan terpercaya maka dia bersama nabi dan orang jujur dan para syuhada. Bayangkan tuh ya, kalau kita jujur ya. Kemudian rukun murabah, ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan pernyataan serah terima ya. Kemudian pihak yang berakad, syarat murabah. Jadi ada rukun, ada syarat ya. Jadi orang yang menjual beli itu harus cekap hukum ya, tidak dipaksa untuk menjual, ada ridha di situ ya. Barang yang diperjualbelikan juga barang yang halal, harganya juga jelas ya, pokok dan keuntungannya disampaikan. Kemudian adanya ijab dan kabul. Ini skemanya ya. Ketika mau membeli barang, kita negosiasi dulu, terus kita akadkan murabahnya. Kemudian adanya pembayaran. Kemudian ada pengiriman barang, penyerahan barang, dan kemudian dibayar secara cicil ya. Nah, ini skema dalam perbankan ya, mirip juga dengan di fikihnya jual beli. Ya, nanti di dalam akadnya yang Anda tanda tangan di bank itu disebutkan berapa keuntungan bank. Kalau di konvensional nggak disebutkan, yang disebutkan hanya bunganya 10% per tahun atau 15% per tahun. Kalau di bank nggak, pendapatan tuh bank sekian selama 5 tahun gitu. Jadi jelas berapa keuntungan bank yang kita berikan dari hasil transaksi itu. Kemudian murabah ini ciri khasnya adalah pembayaran dengan angsuran atau disebut dengan baik di zaman ajil, dengan pembayaran ditangguhkan ya. Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran. Jadi di bank syariah kalau kita ambil pembiayaan murabahah, kalau Anda terlambat bayar nggak ada denda ya, kecuali Anda sengaja ya. Nah, itu bisa saja diberikan sanksi teguran ya. Nah, pembiayaan itu ada dua macam, investasi dan konsumer. Investasi biasanya kalau ada pengusaha yang membutuhkan mesin ya, misalnya pabrik bukan pabrik lah kita bilang, atau Anda petani gitu mau beli mesin potong padi, nah itu mesinnya itu investasi kita belikan gitu. Kalau konsumer biasanya beli rumah, mobil, sepeda motor, yang itu konsumer. Itu jenis-jenis pembiayaan ya. Nah, contoh aplikasi perbankannya juga sama ya, negosiasi akad murabahah. Nah, kemudian ada bayar uang muka. Nah, Pak, kenapa sih ada uang muka gitu? Ini kan agak khas ya. Nah, ketika nasabah datang ke bank ingin dibiayai dalam membeli suatu barang, misalkan beli rumah, itu bank bisa minta DP sama nasabahnya. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa nasabah itu kan tetap membeli barang tersebut. Kenapa? Karena bank tentunya akan memastikan nasabahnya tetap ambil barang. Apabila barang itu misalkan yang dibeli nasabah itu adalah, banknya juga harus memesan dulu kepada supplier atau produsen. Bayangkan kalau misalkan nasabahnya nggak jadi ngambil gitu, karena nggak ada DP, dia nggak jadilah saya ambil pembiayaan di bank. Sementara banknya sudah terlanjur mesan barang kepada supplier. Nah, jadi perlu ada kepastian bahwasanya pembiayaan itu memang benar-benar serius diambil oleh nasabah. Nah, silakan bayarkan DP, misalkan 10%, 20%, 30%, selebihnya yang dibiayai bank. Nah, salam juga begitu ya. Salam ini adalah jual beli yang pembayarannya penuh di depan, tapi barangnya di belakangan. Biasanya adalah produk panenan pertanian ya, pertanian yang hasilnya itu nanti setelah panen. Nah, ini ada dasarnya Al-Baqarah 282. Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ibnu Abbas mengungkapkan, aku bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu lebih dihalalkan Allah dan kitabnya dan diizinkannya. Oke.
rukunnya pembeli, penjual, barang diperjualbelikan, harga dan ijab dan kabul. Syaratnya juga begitu ya, ada cakap hukum. Barangnya juga barang halal ya. Harga barang dibayarkan di depan. Jadi ini sebenarnya cocoknya ini untuk pedagang kaya nih. Jadi pedagang ini mau jualan tapi harganya dibayar depan. Sistem apa ya? Booking kayaknya ya. Jadi kita bilang saya mau beli buah durian kamu lah, sekian puluh biji saya bayar sekarang, nanti antarnya waktu udah panen ya. Tapi harus jelas berapa jumlahnya, berapa harganya, dan gimana jenisnya. Syaratnya misalkan jangan kecil-kecil, besarnya harus sekian senti lingkarnya. Nah itu harus jelas ya. Oke. Salam, negosiasi, akad salam, barang, bayar harga barang, baru nanti barangnya dikirim terakhir ya. Setelah barang itu selesai atau setelah barang itu ada. Skema paralel ini sama juga, seperti ada orang, Pak saya mau beli padi sekian ton gitu, tapi saya bayar di depan, nanti waktu sudah panen Bapak antarkan ke saya. Nah pihak banknya itu mencari produsen padi, petani-petani yang bisa diberi padi yang sesuai dengan klasifikasi jenis yang diminta oleh nasabah tadi. Nah kita datang ke petaninya, pihak banknya, saya mau beli padi Bapak dengan jenis ini, saya bayar di depan, tolong nanti waktu panen Bapak kirimkan. Nah ketika panen, si petani ngirimkan ke bank, bank langsung menyerahkan kepada si nasabah yang membeli tadi yang pertama ya. Itu namanya salam paralel. Nah ini salam paralel ya, silakan dibaca. Ini ada akad pertama, akad kedua. Akad pertama dengan nasabah yang membeli pertama, akad kedua dengan produsen. Jadi bank di situ menjadi apa ya, seperti manajer keuangan lah gitu, perantara ya, intermediari, seperti yang saya sampaikan di kuliah yang pertama. Nah ini dalam teknis perbankan bisa juga salam paralel, bisa salam wal murabahah. Jadi banknya beli secara salam kepada petani, kemudian menjual secara murabahah kepada nasabah pembeli ya. Bisa salam wal murabahah, bisa salam paralel. Nah salam paralel oke. Sama juga kalau nasabah itu yang dibiayai bank itu pengusaha, biasanya kalau nggak modal kerja ya investasi. Modal kerja yaitu biaya yang diberikan bank untuk operasional pengusaha tersebut. Satu lagi untuk pembelian mesin-mesin, biasanya industri ya. Nah ini salam. Contohnya ini skemanya nih, tolong dilihat ya. Yang nggak paham nanti tolong ditanyakan ke saya. Kemudian istisna. Nah istisna ini lain lagi. Kalau salam itu pembayarannya tunai di depan secara penuh. Kalau istisna pembayarannya secara bertahap sesuai dengan masa pembuatan daripada barang tersebut. Biasanya konstruksi. Jadi kita mau beli rumah, kita bayar harga rumahnya itu karena rumahnya belum selesai, itu bertahap sesuai dengan progres rumah ya. Ada Pak pembiayaan? Ada, banyak pembiayaan ini. Kalau bank-bank syariah biasanya membiayai konstruksi istisna wal murabahah. Jadi untuk developer kita pakai istisna. Ada nasabah datang ke kita yang mau beli rumah, kemudian dia bilang, saya Pak mau murabahah selama 10 tahun. Oke, rumahnya ada itu Pak sama developer, tapi rumahnya lagi dibangun. Nah kita membayar ke pembangun itu secara istisna bertahap, sementara si nasabah yang membeli kepada bank itu membelinya secara murabahah ya. Landasan syariahnya ini istisna sama dengan skema jual beli lainnya. Rukunnya ada produsen. Nah istilahnya adalah pemesan ya. Ada pemesan bukan pembeli, pemesan dan sekaligus pembeli. Barang yang dipesan, harga barang dan ijab kabul. Tetap ya, harga barang harus jelas dan jenis barang juga harus jelas. Ini syarat istisna sama juga ya. Kapasitas kesanggupan, cakap hukum, barangnya dan harganya juga harus jelas. Skemanya ini, pesan dulu, kemudian akad, kemudian bayar barang secara bertahap, dan produk barang juga bertahap. Nah ketika barang selesai dibuat dan diterima oleh si nasabah pembeli, itu barangnya juga sudah selesai dibuat. Jadi ketika kita beristisna, misalkan bank istisna dengan developer, ketika rumahnya selesai dibuat, maka kita lunaskan pembayaran ke si developer. Sementara nasabah yang pembeli itu kita berikan pembiayaan murabahah, misalkan selama 10 tahun dia angsur.
Oke, istisna paralel ya, saling beristisna nih. Biasanya nasabah yang sebenarnya dia ada uang, tapi dia minta bank untuk mengontrol pembayaran kepada si developer. Jadi ketika rumah diterima oleh si pembeli, si nasabah, ya dia juga melunaskan pembayarannya. Jadi istisna paralel ya, bukan istisna wal murabahah. Oke. Ini paralel teknis perbankan. Nah, dia pembayaran modal kerja, investasi bisa juga, tapi kebanyakan pada konstruksi ya, construction financing. Oke, skema istisna. Nah, ini lebih banyak ya skemanya, apalagi yang paralel ya. Jadi bagaimana kita menjamin si developer akan menyelesaikan pembiayaannya? Biasanya kita ada melibatkan bank garansi. Coba dilihat itu ada di 5 kurung tuh, kembalikan bank garansi. Artinya ketika si developer ingin memulai proyek rumah ini yang mau kita biayai secara istisna, dia akan menyerahkan bank garansi. Bank garansi itu adalah jaminan bahwasanya dia akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kalau dia tidak selesaikan rumah tersebut, kita akan klaim bank garansinya kepada si penjamin dia, yaitu bank lain. Maka bank lain itu akan membayar sebesar nilai bank garansi tersebut. Biasanya 5% dari nilai proyeknya. Sehingga nasabah-nasabah yang melaksanakan proyek ini dia tidak akan main-main dalam mengerjakan proyeknya atau pembangunan rumahnya, ya. Jadi ada melibatkan bank garansi. Oke, sudah habis ini jual beli. Saya harap kalian paham semua. Kalau nggak paham ya ditanyakan ke saya. Kalau nggak bertanya saya anggap sudah paham ya. Di teknis perbankannya di sini. Jadi kalau nanti ada muncul pertanyaan mengenai hal-hal yang kita sampaikan di slide ini, saya harap kita mengerti semua. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang nggak paham? Kalau nggak bertanya, saya anggap sudah paham semua ya. Ya, ya. PPT yang ini beda ya Pak ya sama yang di Google Pak ya, Google Classroom. Ntar. Ya, Asrafil gimana? Halo? Nggak kedengaran suaranya. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya apakah bahan ini sama dengan yang di Google? Sama. Sama persis yang di Google Classroom ya. Sama persis. Sudah dibuka. Ini dia ada 2 ya di Google Classroom. Pertemuan kelima bahannya ini. Pertemuan keenam bahannya yang mengenai bagi hasil yang sebentar lagi saya jelaskan. Ada di dalam itu semua. Oke, ada pertanyaan? Oh, masalah akad salam tadi Pak. Bagaimana jika sudah dibayarkan namun barangnya rusak atau gagal panen misalnya? Nah, untuk zamhuri ya, kalau misalkan sudah dibayar penuh di depan dan sudah jelas yang diperjualbelikan adalah misalkan hasil panen padi dengan sekian jumlahnya, jenisnya, kadar airnya dan lain sebagainya, tiba-tiba gagal panen. Nah, di situ kalau gagal panen itu yang dibayarkan tadi dikembalikan kepada nasabah yang membayar tadi. Jadi tetap dikembalikan ya. Itu istilahnya kegagalan bukan pada ini ya, bukan pada pembayar, tapi pada pemberi produsen. Biasanya bank di situ sebagai perantara akan membuat klausula apabila di kemudian hari barang tersebut gagal untuk diserahkan oleh penjual, maka dana nasabah pembeli akan dikembalikan 100% gitu. Kalau enggak, nasabah pembeli nggak akan mau kan? Nah, gitu, gagal. Terus misalkan ada kerugian yang diderita oleh si pembeli, misalkan gara-gara barang yang nggak nyampe, dia sudah kadung janji sama orang lain sehingga dia juga memberikan semacam jaminan kepada yang lain. Nah, itu bisa dibicarakan. Misalnya, saya akan memberikan, tetapi kalau misalkan gagal panen, apakah itu ada kerugian yang harus ditanggung oleh si produsen juga? Karena ada misalkan kegagalan yang dialami oleh si si pembeli juga, karena dia juga harus memberikan hasil panen ke orang lain. Itu dibicarakan dalam klausulanya nanti di dalam perjanjian itu. Apakah si produsen nanti bersedia misalkan mengganti kerugian itu, berapa persen kerugiannya, itu dibicarakan.
selama ada persetujuan di situ itu bisa jalankan. Tapi kalau salah satu PO nggak mau lah saya, kalau memang panennya tuh gagal karena alam, saya nggak akan mau mengganti rugi. Tapi kalau gagal panennya itu karena pas panen begitu dapat uang si petani tadi malah menggunakan uangnya bukan untuk mempercepat hasil panen padinya, atau malah dia asal-asalan dalam mengelola padinya sehingga gagal panen, itu bisa dianggap kerugian yang disengaja oleh si petani. Nah, sehingga di situ perlu adanya jaminan gitu daripada si petani untuk menyelesaikan itu. Sama seperti garansi bank yang diberikan oleh si produsen dalam proyek pembangunan rumah dengan akad istisna. Jadi bisa saja ya, selama sepakat. Kalau petaninya nggak mau, kalau mau beli aja, saya terima uangnya. Kalau gagal ya saya nggak mau tahu. Nah, itu pembeli bagaimana? Mau nggak seperti itu? Nggak mau, berarti gagal. Tidak akan terjadi transaksi. Tapi semuanya itu kan biasanya ada penengah. Inilah bank. Bank akan menyampaikan bahwasanya, Pak, ini uangnya penuh ke Bapak. Bapak, apa yang bisa Bapak berikan jaminan ke kami bahwasanya Bapak akan memberikan hasil panen? Oke, saya berjanji ini. Malah ini ada surat jaminan bank dari penjamin, atau surat dari dia sendiri, saya akan berjanji menjamin ini. Kalau gagal begini. Nah, itu sesuai kesepakatan saja ya. Jadi bisa ya, bisa Zamhuri ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke yang Pak, ya. saya mau tanya Pak. Ya, Pak Was, silakan Pak Was. Oke Pak. Hah? Jadi Pak, kan investasi kan termasuk akad murabahah dalam perbankan Pak. Ya. Investasi bagaimana yang disediakan oleh perbankan syariah Pak? Investasi yang dimasukkan di sini adalah fungsi ya, fungsi berinvestasi. Jadi kalau dia ada dua sisi kan, bank itu kan ada dua sisi. Kalau nasabah penabung itu menabung ke bank, itu menjadi investor, dia akan berinvestasi ke bank. Tapi kemudian bank sebagai manajer investasi, nah pada saat investor ataupun nasabah penabung menabung di bank, itu nasabahnya investor, banknya adalah manajer investasi, ya kan? Pada saat bank menyalurkan dana, itu bank berubah menjadi posisinya investor. Sedangkan nasabah pengusaha yang menerima pembiayaan itu menjadi penerima investasi. Nah, investasi yang dilakukan bank, ya, penyalurkan dana itu jenisnya ada yang investasi dalam bentuk pembiayaan musyarakah, mudharabah, ada bentuk jual beli, dan ada bentuk sewa. Nah, investasi ini adalah kegiatan bisnis ya. Maksud dari investasi ini adalah kegiatan bisnis yang dibuat bank agar dapat memberikan hasil terhadap dana yang dititip nasabah ataupun yang diinvestasikan nasabah kepada bank. Ya, jenis investasinya itu tadi, bentuknya adalah pembiayaan ya. Kalau si nasabah investasinya apa? Nasabah penabung ya, dalam bentuk deposito, tabungan dengan akad mudharabah. Gitu Pak Was ya. Ya Pak, baik Pak. Ya, jadi coba dilihat dan posisi-posisi itu. Nasabah penabung ketika menabung ke bank itu berubah, dia akan posisinya investor. Bank pada saat itu adalah penerima investasi atau manajer investasi. Tapi ketika bank menyalurkan dana, itu banknya menjadi investor. Nah, sementara nasabah penerima pembiayaan menjadi penerima investasi.